Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ila Silvera Sandi dengan NPM 1217051150 dari kelas A. Di sini saya ingin menjelaskan materi VSA atau Finite State Automata dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. VSA atau yang dikenal Finite State Automata yaitu suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output diskrit. VSA memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah-pindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state ini dinyatakan oleh fungsi transisi. VSA tidak memiliki tempat penyimpanan sehingga kemampuan melihatnya terbatas. Secara formal, VSA dinyatakan oleh 5 tupel atau M dengan key, sigma, om, s, v, di mana key himpunan state atau kedudukan, sigma himpunan simbol input atau masukan atau objek, om fungsi transisi, s state awal atau kedudukan awal, dan f sebagai himpunan state akhir. F dan Q jumlah state akhir pada suatu VSA bisa lebih dari satu. Contoh pada keterangan gambar di samping, lingkaran dinyatakan set atau kedudukan, yaitu key. Key itu dinyatakan sebagai div atau event dan add atau ODD. Label pada lingkaran adalah nama state tersebut, yaitu pada div dan add atau ODD. Busur menyatakan transisi atau perpindahan state atau kedudukan. Busur yaitu tanda panah yang menghubungkan perpindahan dari state satu ke state yang lainnya. Label pada busur adalah simbol input atau sigma 0 atau 1 yang diletakkan pada busur 1 dan 0. Lingkaran didahului sebuah busur tanpa label menyatakan state awal pada div. Sebelum div memiliki busur yang tidak ada label itu letak start atau memulai pada div. Lingkaran ganda menyatakan state akhir atau final, yaitu di add. Dia memiliki lingkaran ganda atau dia menjadi state akhir. Pada contoh gambar di sini, itu terdapat 1101, di mana urutan state-nya dari div 1 add itu dimulai dari div, berpindah ke state add melalui panah 1, lalu add berpindah lagi ke div melalui busur 1, add pindah ke div melalui busur 1, busur 1, setelah itu div ke div lagi melalui busur 0, yaitu dia mengulang atau kembali ke posisi awal, lalu setelah div dia pindah ke state add melalui busur 1. Maka dia berhenti di add atau ODD sebagai state akhir. Karena berakhir pada state add atau ODD yang merupakan state akhir, sehingga 1101 diterima oleh mesin. Karena dia berhenti di letak state terakhirnya atau di ganjil. Lalu ada contoh 101 di mana urutan state-nya div 1 add, di mana div memulai dari div atau event berpindah ke state add atau ODD melalui busur 1. Lalu add ke busur 0 ke state add lagi, di mana dia mengulang atau balik ke state awal. Add melalui busur 0 balik lagi ke add atau ODD. Lalu add pindah lagi ke div melalui busur 1. Add atau ODD pindah ke busur melalui busur 1 ke div, ke state div, di mana dia berhenti di
genap yang bukan menjadi state akhirnya. Karena berakhir pada state diff atau event yang bukan merupakan state akhir, sehingga 101 ditolak oleh mesin. Selanjutnya ada DFA atau yang biasa disebut deterministic finite automata, terdiri atas 5 tafel. Key sebagai himpunan semua state, sigma himpunan simbol input, simbol yang digunakan oleh mesin untuk mengambil nilai input, key initial state, state atau keadaan awal dari mesin. F himpunan state akhir, fungsi transisi. Di sini dapat dilihat key 0, key 1, dan key 2. Key 0, key 1, dan key 2 menggunakan label A atau B dan B. A, B. A, B, A, B. Fungsi transisinya di sini dapat dilihat pada key 0, dia menggunakan busur atau transisi A, di mana dia bakal balik lagi ke key 0, lalu key 0 menggunakan busur B, dia hasilnya ada di posisi key 1. Lalu dari key 1 dia menggunakan busur A, yang dimana dia balik lagi ke key 1. Lalu key 1 menggunakan busur transisi B, dia berada pada key 2. Setelah itu dia menggunakan key 2, menggunakan busur A, yang dimana dia balik lagi ke key 1. Jika dia memiliki 2 menggunakan busur B, dia akan kembali lagi ke key 2. Maka kalau dihasilkan pada tabel transisi, key 0, dan key 1. Jadi pada key 0 dia menggunakan A dan B, di mana A dia balik lagi ke key 0, dan B dia bisa lanjut ke state selanjutnya, yaitu ke key 1. Key 1 dia menggunakan label A dan B, di mana A balik lagi ke state awal, yaitu key 1, dan jika menggunakan label B, dia selanjut ke state selanjutnya, yaitu key 2. Lalu sama seperti key 0 dan key 1, key 2 menggunakan label A untuk balik ke state awal ke state key 1, dan key 2 menggunakan label B untuk ke state perulangan atau kembali. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.